2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15, beginilah bunyi firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ada satu kebenaran di Alkitab yang mesti kita mengerti. Ketika Tuhan menciptakan Adam, yaitu manusia pertama kali, Tuhan meletakkan Adam di sebuah taman yang bernama Firdaus di wilayah Eden. Dan di dalam taman itu Tuhan memberikan satu buah perintah kepada Adam. Perintahnya berkata agar manusia ini atau Adam mengusahakan taman tersebut. Kata mengusahakan itu sama dengan kata bekerja. Bekerja bukannya dalam satu hari, tetapi bekerja dalam waktu yang intens, continue, everyday, setiap hari. Tuhan meminta agar Adam itu bekerja, bertanggung jawab, merawat taman tersebut. Dan yang menarik, kata bekerja di dalam ayat ini menggunakan kata avodah. Avodah itu artinya adalah worship. Jika kita berbicara soal worship atau menyembah, seringkali kita memiliki sebuah pengertian dalam skup yang kecil. Kita berkata kalau aku ada di dalam sebuah ibadah atau ada di dalam sebuah kebaktian, maka itulah waktunya aku menyembah kepada Tuhan. Apakah pengertian atau liturgi seperti itu keliru? Tidak. Tetapi jika kita berbicara lebih luas lagi, kita berbicara lebih dalam lagi, arti menyembah ini sebenarnya bukan hanya di dalam sebuah tempat diam. Sebenarnya apapun yang Tuhan hadapkan kepada kita, baik kita sebagai seorang pelajar, baik kita sebagai seorang usahawan atau bisnismen, baik kita sebagai seorang pegawai atau karyawan, sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai orang tua, atau apapun itu yang Tuhan perhadapkan di dalam hidup kita, dan kita mengerjakannya, kita melakukannya dengan segenap hati kita, seperti kita mengerjakannya untuk Tuhan. Sebenarnya itulah waktunya kita sedang membuat sebuah mezbah worship, kita membuat sebuah mezbah penyembahan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan yang namanya true worshiper. Bukan hanya pada waktu kita di dalam sebuah kebaktian atau sebuah ibadah, tetapi setiap hari, setiap saat, apapun yang sedang diperhadapkan oleh Tuhan di dalam hidup kita, kita mengerjakannya dengan segenap hati. Itu yang namanya mezbah penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jika kita berbicara soal mezbah, ini adalah salah satu kesukaan Tuhan. Dan Tuhan akan mengulang itu berkali-kali kalau ada sebuah mezbah yang menyenangkan atau menarik hati Tuhan. Ingat ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya yang tunggal, itu yang bernama Ishak. Dan dia berkata kepada Abraham agar Abraham membawa anak ini ke sebuah gunung yang bernama Moria. Dan di sana Abraham harus mengorbankan Ishak bagi Tuhan. Tetapi ternyata ketika Tuhan melihat hatinya Abraham tulus dengan segenap hati karena Abraham cinta kepada Tuhan, ternyata Tuhan sudah menggantikan Ishak ini dengan satu ekor domba. Karena Tuhan melihat hatinya Abraham. Ternyata beberapa ratus tahun kemudian, di tempat yang sama, yaitu di Gunung Moria, Tuhan melihat Daud sedang membuat sebuah mezbah untuk Tuhan ketika Daud melihat malaikat ada di sana. Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan di Gunung Moria, di tempat yang sama. Di tempat yang sama juga, pertama kali Salomo mendirikan bait bagi Tuhan atau bait bagi Allah. Pertama kali didirikan di tempat yang sama, yaitu di Gunung Moria. Kita bisa perhatikan polanya Tuhan, sifatnya Tuhan, salah satu sifatnya Tuhan. Tuhan akan mendatangi berulang-ulang berkali-kali ketika ada sebuah tempat yang Tuhan suka, menarik hatinya. Sama dalam hidup kita, kalau kita mendirikan mezbah kita di hadapan Tuhan, kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Apapun yang sedang diperhadapkan atau sedang kita hadapi, dan kita lakukan itu dengan segenap hati seperti kita melakukan itu Tuhan, tanpa sungut-sungut, hanya dengan ucapan syukur kita melakukannya itu. Sebenarnya kita sedang mendirikan sebuah mezbah kita di hadapan Tuhan. Maka itu akan menarik hati Tuhan, perkenanan Tuhan akan turun, dan berkatnya pun juga akan turun. Jadi apapun yang sedang dihadapkan oleh Tuhan di dalam hidup kita, yang diperhadapkan di dalam hidup kita, dan kita hadapi itu, dan kita lakukan itu dengan segenap hati kita, kita belajar untuk kita tidak bersungut-sungut, tapi kita belajar untuk kita bersyukur. Sebenarnya sadar tidak sadar, kita sedang mendirikan sebuah mezbah penyembahan di hadapan Tuhan. Dan mezbah itu akan menarik hati Tuhan, dan perkenanannya pun akan turun, berkatnya pun akan turun. Mari kita belajar mendirikan mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.